Ya, supaya lebih jelas tentang aturan-aturan manfaat, aturan dan tata tertib di sekolah, mari kita buka buku cetaknya. Ya, Pak. Pertama halaman 90. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Yuk, kita dibaca. Ayo membaca. Di kebun sekolah Nina ada bermacam-macam tanaman. Aldrik. Tanaman di kebun ditanam oleh siswa. Milih. Giovanni. Setiap hari tanaman dirawat oleh Atasnya dulu Gio. siswa bertanggung jawab merawat tanaman tersebut. Oke, Vincent. Setiap hari tanaman dirawat Baca dulu. oleh siswa yang pintar. Tiket. Oke, lanjut Kila. Setiap siswa mendapat giliran piket. Nora. Merawat tanaman ada tata tertibnya. Gracia. Ayo mana? Ini ayo. Merawat tanaman di Berikut. kebun. Berikut. Dapat. Lionel. Halaman berapa, Pak? Halaman 90. Boleh lewat gak? Tapi enggak siap. Enggak. Keiko. Enggak. Mana dong? Oh, ke situ lah. Berikut tata tertib merawat tanaman di kebun. Baik, terima kasih. Ya, yang tidak siap jangan begitu terus ya. Harus selalu siap mendengarkan. Bukunya sudah disiapkan di awal. Kalau mau belajar, mau Zoom, siapkan bukunya. Baik, tata tertib merawat tanaman di kebun. Yang pertama adalah menyiram tanaman dengan air secukupnya. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Jika kalian sama halnya seperti kalian minum, ya, minum terlalu sedikit nanti bisa dehidrasi, bisa radang tenggorokan. Demikian juga jika airnya terlalu banyak, kalian bisa kembung, tanaman juga bisa kembung. Lebih buruk lagi jika air terus-terusan diberikan terlalu banyak kepada tanaman, akarnya bisa jadi malah busuk, tumbuhannya bisa malah mati. Yang kedua adalah mengembalikan alat berkebun ke tempat semula. Ya, misalnya kalian selesai menyiram tanaman,
Ember dan gayung diletakkan di tempat cuci. Jangan diletakkan di lemari pakaian karena itu bukan tempatnya. Ya, lemari pakaian untuk menaruh pakaian, celana, ya. Masa ember sama gayung ditaruh di lemari pakaian, nanti kalau mau mandi nyari gayungnya bingung. Berikutnya adalah membersihkan sampah di kebun. Jadi sampah-sampah itu kalian bersihkan, disapu, ya kalau ada plastik-plastik diambil. Jadi kebunnya terlihat asri, indah, enak dilihat. Kemudian membersihkan rumput pengganggu. Ya, ada dua macam rumput. Yang satu yang pertama adalah rumput hias yang memang sengaja ditanam untuk menghiasi kebun kalian. Ada juga rumput liar yang mengganggu. Rumput liar yang mengganggu itu bisa menjadikan tanaman hias atau tanaman-tanaman di kebun itu menjadi berebut makanan. Jadi nanti tumbuhannya, tanaman yang kalian tanam itu jadi tidak subur. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Itu ada di halaman 100. Bukunya sudah mau habis nih ya. Halaman berapa, Pak? 103. Tadi Pak Ardi membuka halaman 103. Pak Ardi halaman berapa nggak kedengeran? 103. Ya, 103. Baik, lanjutkan membacanya. Dimulai dari Mili. Masih mau buka halaman, Pak. Ayo, buka halaman 103. Gracia dulu kalau begitu. Sudah, Pak. Ya, dibaca yuk. Gracia. Ayo berdiskusi. Ya. Tanaman di kebun sekolah tumbuh semakin besar. Mili. Ibu guru merasa bangga kepada siswa. Oke. Ada yang belum siapa ya? Lionel. Lionel. Masih halaman 90. 103. Halaman 103. Ya, Jason dulu. Pak Ardi, izin ke kamar mandi, Pak. Ya. Tanaman pun tumbuh dengan subur. Siswa. Siswa mematuhi tata tertib merawat tanaman. Sudah, Pak. Oke. Lionel udah siap? Sudah, Pak. Tanaman pun tumbuh subur. Subur, kok subuh? Bukan subuh, subur. Tania, Dengan lanjut. subur.
Tanaman yang tumbuh dengan subur adalah salah satu manfaat mematuhi tata tertib. Oke, Keanu. Setiap tata tertib di sekolah mempunyai manfaat. Baik. Kali. Ini sebagai berikut. Oke, terima kasih ya. Jadi manfaat mematuhi tata tertib salah satunya adalah menjaga kebersihan ya. Salah satu tata tertib di sekolah adalah menjaga kebersihan. Manfaatnya apa? Sekolah menjadi bersih dan nyaman. Kalian kan tidak mau sekolah kalian itu isinya sampah ya. Lalu apa sih akibatnya kalau di lingkungan sekitar kalian banyak sampah? Akibatnya apa? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak Rasa nyaman karena kotor. apa? Tidak Tidak nyaman baik. karena apa, Jason? Penuh dengan sampah. Iya. Kenapa tidak nyaman jika penuh dengan sampah? Dan banyak binatang yang nempel ke kotorannya. Misalnya apa, Jason? Jason, misalnya apa? Nyamuk. Nyamuk, good ya. Kalau banyak sampah biasanya banyak nyamuk. Terus apa lagi? Vincent, Pak. Saya Pak. Vincent, Tikus. Ya Pak. Banyak lalat. lalat. Terus lagi, Saya Pak. M, Kecoa. kecoa. Ya, jadi ada nyamuk, lalat, kecoa. Yasta, apa lagi ya? Saya Pak. Saya Pak. Maura Pak. Tikus. Tikus. Saya Terus Pak. apa lagi? Selain binatang, terus apa lagi? Selain banyak binatang, terus apa lagi? Yang bukan binatang apa? Saya Pak. Ular. Selain binatang. Saya Pak. Saya Pak. Maura Pak. Tania, Lalat. kenapa? Lalat. Tania apa? Diulangi. Bekas Nah, bekas kaleng. Ya, oke. Jadi kalau sekolah kalian banyak sampah, ya sangat tidak nyaman kalian sekolahnya. Makanya setiap hari sekolah itu selalu dibersihkan oleh karyawan sekolah. Jadi tugas kalian itu adalah menjaga kebersihan, menjaga yang sudah dibersihkan oleh karyawan sekolah. Supaya apa? Supaya kalian nyaman. Ya. Kalau di sekolah banyak sampah, pasti banyak binatang. Yang kedua, bau. Yang ketiga, jadi tidak asri, dilihat tidak enak, nanti malu. Kalau ada tamu datang, sekolahnya banyak sampah, malu, ya. Makanya dibuat aturan atau tata tertib untuk menjaga kebersihan supaya sekolahnya bersih dan nyaman. Lalu contoh tata tertib yang kedua itu adalah tidak terlambat datang sekolah. Ya. Akibatnya apa? Manfaat dari tidak terlambat datang sekolah adalah tidak tertinggal pelajaran. Sama halnya ketika kalian Zoom ini. Jika kalian terlambat masuk, nanti bisa tertinggal pelajarannya. Atau juga ketika kalian tidak menyiapkan bukunya dari awal. Jadi ketika dibaca atau disuruh membaca, kalian baru bingung, baru panik,
mencari buku. Atau ketika sudah dibaca, teman-temanmu membaca, kalian tidak memperhatikan, ya kayak Maura nih, ketika diajarin ya tidak memperhatikan. Keano kakinya nggak begitu, Keano yang sopan. Nah, ya. Jadi ketika teman-teman membaca, kalian juga harus memperhatikan supaya ketika giliran kalian membaca tidak bingung sampai mana Pak, halaman berapa Pak, ya. Itu bisa mengakibatkan kalian menjadi tertinggal pelajaran. Ya, tata tertibnya tadi sudah. Oke. Coba Pak ditanya. Kan ada tata tertib tadi disebutkan tidak berisik saat pelajaran. Ya kan tadi ada yang menyebutkan tidak berisik saat pelajaran. Apa manfaatnya? Tania. Agar tidak terganggu. Ya, agar tidak mengganggu pelajaran atau juga agar tidak mengganggu kelas sebelah yang sedang belajar. Ya. Yang kedua, tata tertib tidak mencoret-coret dinding. Apa sih manfaatnya, Keiko? Sekolah menjadi rusak dan tidak bersih. Manfaatnya, Keiko. Manfaat aturan tidak boleh mencoret-coret dinding. Emily. Sekolah menjadi lebih bersih. Sekolah bersih, sekolah indah dilihat, ya. Kan tembok kalau dicoret-coret kalian lihat itu nggak bagus jadinya. Kecuali ya dicoret-coretnya itu memang sebagai mural. Ya, mural itu lukisan dinding. Jadi kalian dilukis dindingnya memang ada tugas dari sekolah, diizinkan oleh sekolah, silahkan kalian melukis dinding. Kayak seperti salah satu episode di film Upin Ipin. Upin Ipin sekolahnya, mewakili sekolahnya pernah mengikuti lomba mural, melukis dinding. Ya, itu ada. Itu di dekat Permata Cibubur, di temboknya, di dinding seberangnya Permata Cibubur itu ada lukisan-lukisan mural. Itu bagus. Kalau bagus berarti kan menghias, berarti bermanfaat. Di Bogor juga ada taman coket-coket. Ya, oke. Materi PPKN kita hari ini sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Ya, materinya jadi tentang aturan dan tata tertib di sekolah. Pak. Oke, jika tidak ada, berarti bisa kita cukupkan Zoom kita hari ini. Silakan kita Pak Arja ada pimpin PR nggak? doa. Ada kuis. Yuk, kita yuk. Yang lain. Cuman itu aja udah selesai, Pak. Oh, ya. Pak Ardi,